Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan kehidupan, kematian pada diri kita hanya untuk mau melihat siapa di antara hamba-hamba Allah yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi cermin dan menjadi evaluasi bagi diri kita bahwa sesungguhnya sebelum meninggalkan dunia ini Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya, bukan amal untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang bertakwa, tingkatkan kualitas takwa kalian kepada Allah dan jangan kalian mati sebelum kalian memiliki kualitas amal ibadah yang baik setelah meninggalkan dunia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin, dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan kembali mengangkat satu topik yang menurut kami ini sangat menarik untuk kita bahas, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita bincang-bincangkan bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran bagi diri kita, dan setelah mengetahui dan memahaminya ada baiknya kita berusaha untuk mengamalkannya, kemudian istiqomah dalam kebaikan yang kita dengarkan secara bersama-sama. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan mengupas terkait dengan doa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara nikmat, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sampai ketika kita mau menghitungnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan fisik, kemudian kesempatan untuk melakukan aktivitas kerja kita dan bisa mendapatkan hasil daripada apa yang kita lakukan, semuanya itu adalah merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun ketika kita melihat kondisi dan keadaan saat kita sekarang ini, banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang baik, nikmat yang bagus, nikmat yang memberikan kenyamanan kepada diri mereka. Namun mereka kebanyakan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam harus memiliki prinsip. Prinsip yang kita kedepankan adalah mensyukuri nikmat Allah dengan cara taat ibadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa khusus yang diajarkan kepada kita agar kita bisa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada kita terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Ini terdapat pada surat An-Naml ayat 19. Kita coba memahami makna daripada bacaan doa tersebut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berilah aku ilmu untuk tetap mensyukuri terhadap nikmat-Mu. Jadi ilmu kita minta kepada Allah agar dengan ilmu itu kita sadar untuk memahami dan mengerti terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga rasa syukur itu akan muncul dari diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan aku berdoa kepadamu agar engkau memberikan kekuatan kepadaku untuk melakukan amalan-amalan yang engkau ridhoi. Wa dakhilni birahmatik, masukkan aku ke dalam rahmatmu ya Allah, fi ibadikas salihin, sebagaimana hamba-hambamu yang saleh yang telah engkau berikan rahmat dan memasukkan mereka ke dalam rahmatmu. Saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa dengan mengatakan wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk meridhoi terhadap amal yang aku kerjakan agar mendapatkan keberkahan dan rahmat dari sisimu. Wa adkhilni birahmatik, untuk itu masukkan aku ke dalam rahmatmu, fi ibadikas salihin, sebagaimana orang-orang saleh yang telah engkau berikan rahmat kepada diri mereka. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab daripada kita mensyukuri nikmat Allah itu harus kita pahami dengan baik agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk membekalkan diri kita kepada orang lain pun, agar semakin hari semakin taat ibadah kepada Allah, semakin hari semakin menjauhi perkara-perkara yang batil, yang salah, agar kita selalu senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harusnya menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Sekali lagi, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hendaknya dijadikan dan digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita diperintahkan untuk tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Artinya apa? Setiap nikmat itu mestinya kita memanfaatkan untuk mendatangkan keridhaan, keberkahan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangkan kemurkaan dan marah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, disebabkan karena kita menyia-nyiakan harta itu untuk digunakan terhadap hal-hal negatif yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang berikutnya, kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan menggunakan harta kita untuk hal-hal yang negatif. Ya, boleh kita berlebih-lebihan menggunakan harta kita, tetapi dalam hal yang positif, bukan negatif, sehingga hal positif itu akan mendatangkan keberkahan dan keluasan rizki serta tambahnya kekayaan harta yang kita miliki oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kita mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang dimaksud adalah untuk melakukan sebuah kebaikan dengan cara bersedekah. Kemudian menampakkan rasa syukur dengan memuji Allah dan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa memanjatkan doa ini dalam pelaksanaan ibadah sholat kita di 5 waktu. Kita bermunajat kepada Allah dengan kalimat doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matik allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Doa yang termaktub atau tercatat di dalam Quran surat An-Naml ayat 19 ini sangat luar biasa, akan mendatangkan keberkahan kepada kita apabila diikutsertakan dengan 4 poin yang sudah kita jelaskan sebagai penunjang daripada keberhasilan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk meminta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.